semuanya di channel saya, Tom Chris. Ya, senang sekali kalian sudah mengunjungi channel saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan 25 istilah penting dalam akuntansi. Ya, jadi akuntansi itu juga dinamakan bahasa bisnis atau the language of business. Artinya dengan memahami akuntansi dan bahasa-bahasanya secara nggak langsung kita juga memahami bisnis, ya seperti itu, ya. Oke, nah istilah pertama yang akan saya sharingkan adalah istilah akun itu sendiri, ya. Jadi istilah akun atau dalam bahasa Inggrisnya adalah account, ya. Di bahasa Inggrisnya adalah account. Nah itu artinya adalah rekening. Ya, jadi akuntansi dari kata account atau akun yang artinya adalah rekening. Ya, jadi mungkin adik-adik ingat ya, akun bank kita, rekening bank kita. Nah, itu dari apa? Kata akun atau account, ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah istilah akuntansi atau dalam bahasa Inggrisnya accounting. Ya, jadi accounting ini adalah ilmu atau teknik, ya. Jadi ilmu atau teknik yang standar, ya, proses pembuatan laporan keuangan organisasi atau perusahaan. Ya, jadi accounting atau akuntansi adalah ilmu atau teknik, ya, tentang cara atau proses pembuatan laporan keuangan organisasi atau perusahaan. Ya, di mana ilmu atau teknik ini sifatnya standar. Ya, jadi ilmu atau teknik standar ya dalam menghasilkan laporan keuangan perusahaan atau organisasi. Ya, seperti itu. Ya, paham ya? Semoga ya. Kemudian apa itu definisi dari organisasi atau dalam bahasa Inggrisnya organization, ya. Jadi organization adalah sekumpulan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, bisa secara profit oriented maupun non profit oriented. Ya, jadi di sini ada sekumpulan orang ya, jadi bukan hanya satu orang saja, ya, tapi sekumpulan orang, ya, di mana mereka saling bekerja sama, ya, untuk mencapai tujuan organisasi, ya, dan tujuan organisasinya bisa mencari keuntungan atau profit oriented atau mungkin tidak profit oriented atau non profit oriented, ya, seperti itu. Kemudian istilah berikutnya yang penting adalah perusahaan atau bisnis atau dalam bahasa Inggrisnya company atau bisnis. Nah, itu didefinisikan juga sebagai sekumpulan orang-orang yang bekerja sama dalam organisasi, tetapi tujuannya adalah profit oriented. Ya, jadi sama. Jadi perusahaan itu adalah juga organisasi. Ya, jadi sekumpulan orang-orang untuk mencapai tujuan tertentu. Tapi konteksnya lebih pada profit oriented. Ya, seperti itu. Kemudian istilah penting berikutnya adalah dari sisi hukum, ya, dari sisi hukum dan permodalan, ya. Nah, ada istilah perusahaan perseorangan atau in English namanya adalah sole proprietorship. Ya, agak aneh mungkin ya istilahnya ya, in English-nya. Jadi perusahaan perseorangan ini adalah jenis perusahaan yang modalnya, ya, kepemilikan modalnya dimiliki dan berasal dari satu orang saja. Ya. Nah, entah itu memang demikian, tapi yang jelas secara legal, secara hukum itu hanya atas nama seseorang saja. Ya. Oke, seperti itu, ya. Dan karena atas nama seseorang saja,
tentu saja kalau ada keuntungan, ada hak, dan ada kewajiban, maka akan dinikmati dan ditanggung oleh orang tersebut saja. Ya, jadi itu adalah perusahaan perseorangan. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah jenis perusahaan persekutuan, atau in English namanya adalah partnership. Ya, atau dalam bahasa Belanda ini mungkin ya, komanditer vennootschap atau perseroan komanditer atau CV. Ya, jadi perusahaan di sini lebih sering orang ngomongnya CV. Ya, jadi kalau CV itu perusahaan yang secara legal ya kepemilikan modalnya dimiliki tidak oleh hanya satu orang, tetapi 2 orang atau lebih. Ya, jadi ada sekutu aktif, ada sekutu pasif. Ya, dan tentu saja segala keuntungan, hak, dan kewajiban itu akan dinikmati dan ditanggung oleh 2 atau lebih orang tersebut. Ya, seperti itu. Ya, itu. Dan yang ketiga adalah yang namanya perseroan terbatas atau PT. Ya. Nah, dalam bahasa Inggrisnya ada namanya limited liability company atau limited company. Ya. Nah, itu secara British English ya, atau disingkat .ltd ya. Kalau dalam American English itu namanya adalah incorporated atau incorporation atau corporation ya, dengan istilah INC dot atau CORP dot ya, itu American English. Apa itu persekutuan perseroan terbatas? Nah, perseroan terbatas itu adalah jenis perusahaan yang kepemilikan modalnya dalam bentuk saham. Jadi bukan dalam bentuk atas nama si A, si B, si C, tapi dalam bentuk saham atau shares. Ya. Dan tentu saja keuntungan, hak, dan kewajiban itu dinikmati dan ditanggung oleh para pemegang saham atau pemegang saham tersebut. Ya, jadi terdengar lebih profesional ya di sini ya, gitu ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita akan masuk ke istilah berikutnya, yaitu adalah, nah, ya, kalau tadi secara legal, maka ini secara jenis usahanya, ya, jenis usahanya. Ya, ada 3 jenis usaha. Yang pertama adalah usaha jasa, ya, atau service company, ya. Nah, jadi usaha jasa adalah usaha yang mengutamakan atau menonjolkan, mengandalkan sisi layanan atau jasa. Ya, jadi bukan barang yang dijual. Jadi utamanya adalah jasa atau layanan yang diberikan. Misalnya apa itu? Nah, misalnya adalah layanan kecantikan, layanan keuangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan kebersihan, layanan keamanan. Nah, ya, jadi mereka yang bergerak pada layanan-layanan tersebut maka masuk pada usaha jasa atau service company. Ya. Oke, kita lanjut pada jenis usaha yang kedua. Nah, jenis usaha yang kedua adalah perusahaan dagang atau trading company. Ya, jadi perusahaan dagang atau usaha dagang adalah jenis usaha distribusi. Ya, jadi ini adalah kayak distributor barang. Ya, jadi mengambil dari produsen atau beberapa produsen, kemudian disebar, didistribusikan, disebarin ke konsumen atau pembeli. Ya, jadi contohnya adalah kayak toko, ya, toko, grosir, retail, ya, pedagang, ya. Nah, itu misalnya toko pakaian, toko bahan makanan, toko peralatan kantor, toko elektronik, toko komputer,
toko HP, ya, kemudian toko bangunan, dan juga toko buku. Ya, itu adalah perusahaan dagang, ya, atau trading company. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah usaha manufaktur. Ya, jadi usaha manufaktur atau manufacturing company. Ya. Nah, di usaha manufaktur ini mirip kayak produsen. Ya, mungkin teman-teman ingat dengan yang namanya pabrik ya. Jadi pabrik adalah tempat manufaktur. Ya. Nah, di mana manufaktur atau pembuatan barang itu melibatkan barang mentah, kemudian ada tenaga kerjanya dan juga ada biaya lain-lain atau biaya overhead pabriknya. Ya, itu adalah usaha manufaktur atau manufacturing company. Ya, seperti itu. Ya. Oke. Nah, kemudian kita pada istilah yang berikutnya. Ya. Jadi istilah yang berikutnya adalah yang namanya laporan keuangan. Ya, atau pengguna laporan keuangan. Ya. Nah, sebelum ke sini saya akan masuk pada apa itu laporan keuangan. Ya. 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 Saya akan masuk ke sini dulu ya. Oke. Ya. Ya, saya akan masuk pada definisi dari akuntansi keuangan atau financial accounting. Ya, apa itu financial accounting? Nah, ya, jadi financial accounting adalah ilmu yang mempelajari teknik, proses, dan cara penyusunan laporan keuangan standar yang akan digunakan oleh pembacanya. Ya, baik secara internal maupun eksternal. Ya, jadi akuntansi keuangan adalah ilmu ya untuk menghasilkan laporan keuangan standar yang akan dibaca oleh pengambil keputusan. Ya, jadi ilmu laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Ya, seperti itu. Ya. Oke. Nah, kemudian istilah laporan keuangan itu dalam Inggrisnya adalah accounting report atau financial report atau mungkin yang lebih umum istilahnya adalah financial statement. Ya, jadi laporan keuangan itu berisi laporan pendapatan perusahaan, laporan biaya-biaya perusahaan, laporan modal perusahaan, harta, kewajiban, dan juga laporan arus kas perusahaan. Ya, jadi yang namanya laporan keuangan adalah laporan yang berisi laporan pendapatan dan biaya, yaitu laporan laba rugi, kemudian laporan harta, kewajiban, dan modal, itu laporan neraca dan perubahan kas, ditambah lagi adalah laporan arus kas. Nah, itu adalah isi dari laporan keuangan atau financial statement. Ya, seperti itu. Nah, kemudian apa itu analisa laporan keuangan? Dalam bahasa Inggrisnya adalah financial report analysis. Ya, jadi financial report analysis adalah analisa laporan keuangan. Jadi adik-adik jangan sampai nggak bisa baca laporan keuangan ya. Laporan keuangannya udah biasa dihasilkan, udah bisa diproduksi, tapi nggak bisa bacanya, nggak bisa analisisnya. Maka ada satu ilmu yang mempelajari analisa laporan keuangan, ya, yang dilakukan secara vertikal, horizontal, dan juga rasio. Ya, di mana analisis ini akan diikutkan pada laporan keuangannya, kemudian diberikan pada pengambil keputusan perusahaan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian salah satu bagian dari laporan atau salah satu laporan keuangan adalah yang namanya neraca atau balance sheet. Ya, jadi neraca adalah laporan atas harta, kewajiban, dan modal perusahaan pada tanggal tertentu. Ya, ini kurang dikit saya edit sebentar ya. Laporan harta dan kewajiban pada tanggal tertentu.
Nah, di mana kewajiban itu termasuk hutang dan modal. Ya, jadi hutang adalah kewajiban kita pada pihak ketiga, kalau modal adalah kewajiban kita pada pemilik. Ya, seperti itu. Ya, jadi kenapa saya tuliskan hanya kewajiban aja di sini. Nah, kemudian jenis laporan keuangan yang kedua adalah laporan laba rugi. Ya, atau bahasa Inggrisnya adalah income statement atau the statement of operation. Ya, jadi laporan laba rugi adalah laporan pendapatan dan biaya perusahaan pada periode tertentu. Ya, jadi laporan pendapatan dan biaya perusahaan pada periode tertentu. Ya, gitu. Dan jenis laporan yang ketiga yaitu laporan jembatan ya antara laba rugi dan neraca itu adalah yang namanya laporan perubahan modal. Ya, jadi laporan perubahan modal ini untuk mengetahui apakah modal pemilik itu bertambah atau berkurang dibandingkan periode sebelumnya. Ya, oke ini kurang ya dibandingkan periode sebelumnya. Ya, seperti ini. Nah, oke ya tadi nggak kelihatan ya. Jadi laporan perubahan modal adalah laporan bertambah atau berkurangnya modal organisasi dibanding periode sebelumnya. Ya, seperti itu. Nah, oke. Dan yang terakhir adalah laporan arus kas. Ya, atau the statement of cash flow. Ya, jadi laporan atas masuk keluarnya kas. Ya, ya. Keluarnya uang tunai atau cash atas kegiatan investasi, operasi, dan pembiayaan perusahaan. Ya, nah ya, jadi the statement of cash flow adalah laporan atas masuk keluarnya uang tunai atau cash atas kegiatan investasi, operasi, dan pembiayaan perusahaan. Yaitu laporan arus kas. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya siklus akuntansi. Nah, sebelum saya masuk sini, saya masuk dulu kepada pengambil keputusan tadi ya. Nah, pengguna laporan keuangan ada pengguna internal atau internal users dan juga ada pengguna luar atau external users. Ya, jadi pengguna laporan keuangan internal atau internal users ya itu adalah dalam tanda kutip orang dalam perusahaan. Misalnya siapa? Direktur, manajer, kepala bagian, staf perusahaan, termasuk pemilik. Ya, itu pengguna dalam. Ya, jadi manajemen dan pemilik. Ya, gitu. Nah, kemudian pada pengguna luar atau external users. Ya, jadi external users ini bisa pemerintah, ya, melalui pajak, melalui pejabat pajak, bisa juga pihak pemerintah melalui otoritas keuangan, bisa juga calon yang mau minjemin duit, ya, kreditor atau investor, ya, kreditur yang mau minjemin duit, ya, dari lembaga perbankan misalnya, atau investor yang mau nanamin modal di situ, ya, termasuk calon investor, misalnya masyarakat, ya, bisa juga. Termasuk juga mungkin pemasok atau supplier perusahaan. Kemudian juga bisa jadi pembeli produk perusahaan. Ini kalau barangnya barang industri ya, gitu ya. Nah, kemudian mitra bisnis juga bisa. Ya, kemudian analis keuangan juga bisa, akademisi dan mahasiswa juga bisa menggunakan laporan keuangan perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan yang go public. Ya, oke seperti itu. Nah, kemudian apa itu pengambil keputusan atau decision maker? Yaitu tadi, ya, jadi yang baca laporan keuangan, baik internal, baik eksternal, ya, di mana mereka setelah itu akan mengambil keputusan. Langkah apa yang harus mereka ambil? Ya, seperti itu. Oke, nah, kemudian kita kembali ke akuntansi lagi. Ya, jadi akuntansi itu definisinya adalah, nah, ini ya, jadi akuntansi
Kita kembali pada definisi. Ya, jadi akuntansi adalah ilmu atau teknik standar ya atas proses pelaporan keuangan organisasi atau perusahaan. Nah, kemudian akan kita lihat bagaimana siklusnya. Ya, jadi siklus akuntansi. Ya. Nah, ya, jadi siklus akuntansi atau accounting cycle. Ya, jadi accounting cycle itu dimulai dari pencatatan. Ya, kemudian masuk ke yang namanya buku besar. Ya, habis itu neraca saldo, penyesuaian, neraca lajur, laporan keuangan, kemudian jurnal penutup. Ya, jadi mungkin di sini yang familiar dengan adik-adik sekali pencatatan dan laporan keuangan. Nah, perlu dicatat bahwasannya di antara pencatatan dan laporan keuangan itu ada proses yang namanya posting ke buku besar, ada yang namanya neraca saldo, ada yang namanya penyesuaian, ada yang namanya neraca lajur. Nah, itu tahapan itu harus dilewati sebelum menghasilkan laporan keuangan. Ya, dan di akhir periode ada penutupnya atau jurnal penutup. Nah, itu semua adalah tahapan atau siklus akuntansi atau dalam bahasa Inggrisnya adalah accounting cycle. Ya, oke, moga-moga bisa dipahami. Nah, kemudian akuntansi bekerja berdasarkan persamaan atau accounting equation. Ya, jadi persamaannya adalah seperti ini ya. Nah, persamaannya satu sebenarnya, cuma kita bisa bolak-balik ya. Jadi misalnya persamaan dasarnya adalah harta sama dengan hutang tambah modal ya. Nah, kalau dibalik hutang itu apa? Harta dikurangi modal. Nah, modal itu apa? Modal adalah harta dikurangi hutang ya. Atau yang menjadi favorit saya adalah modal ditambah hutang sama dengan harta. Kenapa demikian? Kenapa modal tambah hutang menjadi harta? Kenapa ini konsep saya? Karena apa? Karena ketika kita mendirikan usaha harus ada modal dulu kan, modal pemilik dulu kan. Kan nggak bisa ujuk-ujuk kita hutang dulu atau ujuk-ujuk ada harta dulu. Nggak bisa kan, jadi harus ada modal dulu. Habis itu setelah ada modal, kita bisa cari utangan. Nah, sambil setelah itu diubah menjadi harta. Ya, jadi seperti itu ya alasan saya. Oke ya, tapi itu semua anyway, semua pada intinya adalah sama ya. Jadi persamaan matematika biasa ya, seperti itu ya. Oke ya, jadi oh ya, kemudian ada lagi yang penting yang adik-adik perlu tahu ketika belajar akuntansi. Jadi akuntansi ini sangat dekat dan sangat lengket dengan yang namanya waktu. Ya, dan untuk waktu menggunakan tahun kalender atau calendar years atau tahun Masehi. Ya, jadi penggunaan Masehi. Jadi adik-adik harus hafal ya nama-nama bulan ya. Nama-nama bulan harus hafal sekaligus jumlah hari dalam bulan tersebut. Nah, ya harus hafal. Ya, jadi dalam satu tahun itu ada 365 hari. Ya, atau 4 tahun sekali kita ada 366 hari, yaitu tahun kabisat. Kemudian dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Dan bulan Januari itu jumlah harinya adalah 31. Bulan Februari bisa 28, bisa 29 hari. Kemudian bulan Maret 31 hari, bulan April 30 hari, bulan Mei 31 hari, bulan Juni 30 hari, bulan Juli 30 hari, ya, kemudian bulan Agustus 31 hari, September 30 hari, Oktober 31 hari, November 30 hari, dan Desember 31 hari. Ini ada yang kurang dikit ya. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, seperti gini ya. Ya, jadi tahun kalender ya. Jadi seperti begini. Nah, ini kita harus tahu ini ya. Nah, ini sebetulnya nggak usah dihafal ya, nggak usah dihafal. Tapi kita bisa pakai patokan menonjol sama tenggelam ya dari buku tangan kita ya. Karena ada buku tangan kita kan ada yang menonjol ada yang tenggelam, no?
Nah, yang menonjol ini adalah Januari, tenggelam Februari, ya. Kemudian menonjol lagi Maret tanggal 31, ya. Nah, 31. Kemudian April turun lagi 30. Mei menonjol lagi 31. Juni turun lagi 30. Juli menonjol lagi 31. Nah, setelah Juli, ini Agustusnya sama kayak Juli, ya 31 juga. Habis itu September turun lagi 30, Oktober naik lagi 31, November turun lagi 30, Desember naik lagi 31. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi harus hafal atau mengerti atau ya kita pakai buku jari kita aja supaya gampang ya seperti itu. Oke, kemudian dua slide yang terakhir adalah yang namanya financial fraud atau kecurangan ya, kecurangan keuangan. Ya, jadi fraud atau kecurangan keuangan atau financial fraud adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi yang maksudnya adalah mendapatkan keuntungan finansial bagi pribadi atau kelompoknya di mana merugikan keuangan pihak lain atau keuangan perusahaan. Ya, seperti itu, ya. Nah, oleh karena itu, maka perlu ada pemeriksaan keuangan atau audit, ya, atau financial audit. Jadi, financial audit ini adalah pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh pihak independen, ya. Nah, ya, yang untuk memeriksa sejauh mana kewajaran laporan keuangan tersebut, ya, termasuk standar sistem akuntansinya. Ya, jadi pemeriksaan oleh tim independen, ya, ya atas sejauh mana kewajaran laporan keuangan perusahaan, ya. Nah ini ya saya ulangi ya. Jadi yang namanya pemeriksaan keuangan atau financial audit adalah pemeriksaan oleh tim independen, ya, atas sejauh mana kewajaran laporan keuangan perusahaan, termasuk standar sistem akuntansinya bagaimana. Ya, jadi laporan keuangan sama sistem akuntansinya seberapa jauh sudah memenuhi standar. Ya, seperti itu. Ya. Oke, saya rasa sampai di sini dulu video saya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, silakan like jika suka, dislike jika tidak suka. Ya, kiranya channel ini terus bisa didukung sehingga saya bisa terus men-sharingkan ilmu-ilmu saya. Hanya dengan subscribe aja, komen, sama share. Ya, terima kasih. Sampai bertemu lagi. Salam sehat sejahtera. Ya.